saya cintai dan banggakan. Hari ini gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini ada yang nggak masuk teman kalian. Siapa? Rivando sama Yordan. Revando sama Yordan. Revando kemana? Sakit. Revando sakit. Yordan? Kurang tahu Pak. Sakit juga? Iya. Ya. Berarti yang nggak masuk juga ya. Revando sama Yordan keduanya sakit semua. Ya, kita doakan semoga teman kalian yang sakit semoga sembuh seperti sedia kala, bisa masuk sekolah seperti biasa, berkumpul lagi dengan kita bersama. Amin. Ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Biar semangat dulu, coba kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, dah. Setelah tepuk semangat ya. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang coding dengan tujuan pembelajaran yang pertama pengertian coding dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk-bentuk literasi digital dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, perilaku yang mencerminkan etika digital dalam aktivitas sehari-hari atau aktivitas daring. Kemudian yang terakhir, program sederhana menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Oke, coba mungkin dari kalian ada yang tahu istilah daripada coding? Ya, coba silakan. Coding adalah proses menulis instruksi untuk komputer. Oke, menulis instruksi di komputer. Betul sekali. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua atau pertanyaan yang kedua, mungkin dari kalian ada yang tahu pengertian atau maksud daripada literasi digital. Oke, silakan. Literasi digital kemampuan menggunakan teknologi secara efektif dan etis. Oke, menggunakan teknologi secara efektif dan etis. Tuh, tepuk tangan. Satu kali lagi coba. Ada sebuah pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan etika digital? Ada yang tahu? Oke, silakan. Etika digital adalah norma dan nilai dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Oke, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab itu termasuk etika dalam digital. Sekalian kelas BBD, selanjutnya mari kita bahas tentang coding. Kemudian di situ ada literasi digital dan etika digital. Saya ulangi, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah yang pertama adalah coding, yang kedua adalah literasi digital, dan yang ketiga adalah etika digital. Poin yang pertama yang kita bahas, coba perhatikan. Yang pertama adalah coding. Poin pertama, menulis kode bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi atau website. Kemudian yang kedua, meningkatkan logika dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan karir masa depan. Dan yang terakhir, memberi solusi digital untuk masalah nyata. Nah, di sini ada contohnya. Contoh bahasa pemrograman di dalam coding atau di dalam instruksi di dalam komputer itu yang pertama
Python mudah dipelajari, cocok untuk pemula. Kemudian yang kedua, Scratch itu artinya adalah visual atau interaktif, cocok untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah JavaScript, itu digunakan untuk website atau interaktif. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang coding, kita lanjutkan ke literasi digital. Di situ ada beberapa penjelasan, silakan dilihat. Yang pertama adalah bagian dari literasi digital, yaitu yang pertama akses informal digital dengan bijak. Kemudian evaluasi keandalan dan kredibilitas informasi. Kemudian mengelola identitas digital, dan yang terakhir kolaborasi melalui platform digital. Kemudian pentingnya literasi digital, yang pertama adalah menghindari hoax dan disinformasi, kemudian menjaga keamanan data pribadi, kemudian memahami hak cipta dan lisensi, dan yang terakhir adalah mendukung pembelajaran dan pekerjaan jarak jauh. Itu yang dimaksud dengan literasi digital. Selanjutnya kita setelah membahas tentang literasi digital, kita lanjutkan ke etika digital. Tadi sudah saya singgung kalau memain WhatsApp, menggunakan WhatsApp, Facebook, tolong gunakan kata-kata yang baik, yang sopan dan santun, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Yang di sini adalah etika digital, itu meliputi yang pertama etika berkomunikasi di internet, termasuk kalian menggunakan WhatsApp, Facebook, IG, dan seterusnya, itu kan berkomunikasi melalui jaringan internet. Kemudian keamanan data, tidak menyebarkan informasi pribadi kepada orang lain. Contoh, kalian punya email loh, ya, sandinya itu jangan sampai dibocorkan ke orang lain. Itu yang dimaksud data keamanan, agar aman, sandinya jangan dikasihkan kepada orang lain. Yang ketiga, sikap toleran dan sopan di ruang digital. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau main Facebook, kemudian apa tadi, WhatsApp, jangan sampai menyinggung orang lain. Kemudian yang terakhir, anti plagiarisme, menghargai karya orang lain. Jangan, misalkan ada postingan orang lain, jangan sampai dicemooh, jangan dijelek-jelekan, tapi kita support, kita puji demi kebaikan bersama. Selanjutnya tantangan dan solusi tentang etika digital. Yang pertama tantangannya cyberbullying, berita palsu, kemudian ketergantungan teknologi. Jadi kita jangan sampai tergantung dengan teknologi. Kita harus belajar sendiri, membaca sendiri, dan memahami sendiri. Jangan mengandalkan teknologi. Kemudian solusi edukasi digital, filter konten, biasakan etika sejak dini. Jadi mulai dari sekarang kalian harus memfilter mana yang baik dan mana yang kurang. Terus kemudian yang selanjutnya adalah integrasi dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek menggunakan coding. Kemudian kolaborasi digital dalam tugas kelompok. Kemudian yang terakhir, evaluasi sikap dan etika siswa dalam ruang digital. Jadi kalian di dalam pendidikan ini boleh menggunakan coding atau menggunakan smartphone, menggunakan handphone, itu sebagai alat bantu. Tapi kalian juga harus belajar secara sendiri, membaca, memahami, yang bisa mengetahui apa ini. Tidak hanya mengandalkan teknologi. Mungkin itu ada pertanyaan. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai dan banggakan, tadi sudah saya jelaskan kaitannya
marketing, kemudian etika digital, kemudian literasi digital. Nah, di sini coba kita sama-sama melihat video pembelajaran tentang etika dan keamanan di era digital. Kita lihat bersama-sama. Pengelolaan gangguan, misalnya gangguannya, jaringannya, sinyalnya itu bisa terjadi gangguan. Gunakan kata tanding, tandingnya jangan di lupa. Kalian dari data memasukkan di paspor dan persidangan. Kalian, saatnya kalian untuk mengerjakan lembar kerja kualitatif. Ini nanti kalau dikerjakan dengan baik, jangan lupa dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Ya.
Jawaban juga, jawaban juga. Oke, silakan kalian bisa mengambil soal yang sudah selesai. Oke, sudah selesai semua? Ya. Dikumpulkan juga. Oke, anak-anak sekalian, dalam video yang kalian cintai dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Tapi sebelum kita akhiri, saya berpesan tolong jika komen di media sosial, termasuk di WhatsApp, di Facebook, di IG, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga privasi. Jadi termasuk sandi, email, password itu jangan disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak dipercaya. Kalian simpan sendiri untuk diri kalian masing. Karena nanti kalau dibagikan ke orang lain digunakan dengan tidak semestinya, yang rugi kalian sendiri. Jadi sekali lagi, termasuk sandi, email, password itu disimpan masing-masing secara baik. Itu ya, bisa dipahami? Oke, silahkan diminum dua kelas. Terima kasih, silahkan berkemas. Bukunya ditutup, dimasukkan tas dan silakan pulang dengan hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.